Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku Valena Aisyah dengan novel terbaruku yaitu Yuncha's Roommates. Selamat menikmati. Sebelum itu kalian wajib kunjungi Tokopedia Valena's Publisher karena di sana e-book dengan harga yang terjangkau. Linknya udah aku sertakan di bawah ya guys. Untuk itu yuk kita baca bareng-bareng novel terbaruku yaitu Yuncha's Roommates. Check it out. Bab bertemu. Mungkin bukan gigolo, tapi yang lagi hits di Korea, mencari pacar sewaan itu loh, yang ada di siaran televisi. Jewa mengingat acara yang pernah ditonton. Nah itu maksudku, saut Yuncha. Kenapa kamu gak ikut aja program acaranya? Mihi mencoba memberi saran. Jangan deh, acara seperti itu biasanya cuma settingan. Jin E menyaut lagi. Ya udah deh, pikirkan nanti aja, aku ke belakang dulu ya, kebelet. Yuncha langsung mententeng tas kecilnya untuk segera pergi ke toilet. Oke, hati-hati soal toiletnya agak jauh, Mihi mengingatkan. Restoran yang ramai itu memiliki koridor yang panjang dan ada 2 ruangan tertutup untuk makan bersama dan biasanya digunakan untuk orang VIP atau VVIP. Bisa dibilang tempat itu memang dipakai untuk kalangan atas. Untuk menuju ke toilet, Yuncha memang harus melewati koridor yang lumayan panjang. Baru ketika sampai di ujung koridor, Yuncha menemukan toilet di sebelah kanan. Di bilik nomor 9 ada sekumpulan pria tampan yang masih muda pastinya. Dan bukan orang sembarangan. Mereka terdiri dari direktur dan juga pengusaha yang cukup terpandang di Korea. Di sana ada 5 orang pria yang sedang menikmati anggur putih sembari bercanda satu sama lain. Besok akan ada pesta di hotelku. Kalian bisa datang kan? Tanya Min Yun, seorang direktur perusahaan tekstil di Korea. Dalam rangka apa sampai ada pesta Yun? Yejun bertanya lalu meneguk anggur putihnya. Yejun adalah pengusaha minuman buah yang terbesar di Korea. Ulang tahunku. Orang tuaku ingin merayakannya di sana, sekaligus pesta pertunanganku. Jelas Min Yun. Ya ampun, kamu ingin segera melepas masa lajang? Tanya Yeon, seorang direktur perusahaan makanan ringan. Iya, biasa menyangkut bisnis keluarga, jawab Min Yun. Masih zaman ya menikah karena urusan bisnis. Kalian gak mau kan seperti yang dialami teman kita yang satu ini terulang lagi? Kata Jin menyaut. Jangan membahas masa laluku Jin, itu sudah lama berlalu. Yuk tahu temannya itu membicarakannya. Tapi yang kamu alami itu cukup miris. Kamu jadi duda dalam 1 hari gara-gara menikah dengan wanita pengidap kanker yang akhirnya meninggal dunia di hari pernikahan. Udah tanpa cinta, status jadi duda gak ada untungnya kan buat kamu. Ya, walaupun perusahaan milik wanita itu jadi jatuh ke tangan orang tuamu. Tapi sekarang kamu jadi malas pacaran kan? Jelas Jin dengan panjang lebar. Harus ya dibahas. Siapa yang bilang aku malas pacaran? Aku cuma lagi fokus sama perusahaan. Jawab Hyuk meminum lagi seteguk anggur putih. Yakin? Sepertinya kalau lihat wanita kamu gak tertarik. Kamu lagi-lagi neguk anggur mulu kalau diajakin hangout. Sudah, ini kan pertunangan Min Yun. Kenapa lagi-lagi bahas Hyuk? Jalan kehidupan masing-masing orang itu berbeda-beda. Yeon mencoba mengalihkan pembicaraan. Gak apa-apa Yeon, lagian aku lagi pengen kencan dengan wanita. Udah lama juga aku gak merasakan punya pasangan. Sahut Hyuk sambil berdiri merapatkan jas dan dasinya. Gawat, udah jangan dengerin Jin. Aku lebih seneng kok kamu pendiam daripada kamu main perempuan lagi seperti sebelum nikah dulu. Min Yun mencoba melarang. Pintu ruangan itu masih terbuka sejak tadi. Terlihat dari kaca yang buram ada wanita berjalan di koridor kemudian melewati ruangan mereka. Sepertinya aku bisa mendapatkan wanita itu. Ah, jangan bercanda, kata Yejun. Jin, besok aku akan bawa lakban untuk menutup mulutmu. Yeon sedikit geram dengan Jin. Aku gak bermaksud begini. Jin terlihat merasa bersalah. Langkah kaki Hyuk dengan mantap keluar dari ruangan itu. Lalu mengikuti wanita yang baru saja lewat. Entah modus apa yang akan dilakukannya kali ini. Tapi koridor itu masih sangat panjang. Hyuk mengikuti wanita itu yang ternyata adalah Yuncha, yang baru saja keluar dari toilet. Sepertinya sudah berada di ujung koridor yang akan membawa Yuncha untuk kembali ke mejanya tadi.
Tiba-tiba dia melewati meja di mana banyak pria sedang berkumpul di sana. Mereka melirik Yunca dan memperhatikan pahanya yang terbuka dan terlihat ketat dengan rok span kerjanya itu. Dengan mata yang terlihat bernafsu, salah satu pria berdiri menghentikan langkah Yunca dan menariknya dengan kasar. "Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganmu." Yunca merasa lengannya sakit karena dicengkeram cukup kuat. Ternyata ada kesempatan untuk mendekati wanita itu tanpa harus bersusah payah. Batin Hyuk yang gentle mencengkeram tangan pria itu untuk segera melepas tangannya. "Au, kurang ajar. Kamu minta dihajar," ucap pria bernafsu tadi. "Jangan tatap aku dengan mata busukmu itu." Hyuk terlihat sedikit kejam sekarang. "Ah, kurang ajar. Apa katamu?" Pria itu melayangkan pukulan ke wajah Hyuk, tapi Hyuk bisa menampiknya, lalu melumpuhkan tangannya dan menariknya ke belakang. Pria yang duduk berkerumun itu langsung pindah tempat setelah pengunjung mulai ramai menonton perkelahian itu. Perlahan Hyuk berbisik di telinga pria bernafsu tadi, "Jangan sampai aku melihatmu mengganggu wanitaku lagi. Kalau aku sampai melihat hal itu, aku akan menghabisimu." Hyuk melepaskan tangan pria itu dan membiarkannya pergi. Pria itu lari dan keluar dari restoran. Yunca terlihat bingung, hanya tatapan penuh tanda tanya yang ada di benaknya. Matanya masih terus menatap pria yang baru saja menghajar orang yang menggodanya. Hyuk berbalik badan dan menatap Yunca. Teman-teman Hyuk sudah ada di balik dinding dan menonton pertunjukan itu. Tidak ada wanita yang akan menolak seorang Hyuk ketika seperti ini. Min Jun sedikit menggelengkan kepala. "Aku tidak jadi menyesal dengan ucapanku." Jin seperti menarik ucapannya sendiri. "Ya, sedikit membantu, tapi bagaimana nasib wanita itu? Hyuk bisa saja mempermainkannya lalu membuangnya. Dia tidak bisa serius dengan wanita, apalagi semenjak putus dengan Ayeong, yang menduakannya lalu menikah dengan wanita kanker itu," jelas Yejun. "Yang pasti kamu tetap salah, Jin. Kalau kamu tidak berkomentar, dia tidak akan mulai seperti ini lagi. Aku berharap wanita itu jodohnya." Do Ayeon masih melipat tangannya sambil bersandar di dinding memandang Hyuk dan Yunca saling bertatapan. Hyuk mendekat perlahan ke arah Yunca. Jantung Yunca tiba-tiba berdebar dan bibirnya terasa keluh sesaat. "Apa kamu baik-baik saja?" Hyuk meraih tangan yang terus dipegang oleh Yunca. "Au!" keluh Yunca karena terasa nyeri. Lengan itu terlihat memerah dan meninggalkan lebam. "Terima kasih Tuan, sudah menolongku." "Tuan?" "Panggil aku Hyuk. Aku tidak terlihat terlalu tua kan? Di mana teman-temanmu?" tanya Hyuk sedikit berbahasa basi, tapi Yunca menunjukkan mereka ada di mana. "Di sana." Nah, setelah menunjuk, Yunca cukup terkejut karena di meja itu kosong. "Mereka meninggalkan aku." "Awas saja. Lalu bagaimana aku menjelaskannya?" Yunca bingung kembali menatap Hyuk, tapi sepertinya Hyuk tahu kalau Yunca ditinggal oleh teman-temannya. "Kemana aku bisa mengantarmu?" Hyuk mencoba menawarkan bantuan. "Ah, terima kasih, tapi aku bisa kembali sendiri," jawab Yunca mencoba untuk menolak bantuan dari Hyuk. "Jangan. Maksudku kamu terluka. Lebam di lenganmu harus diobati. Jika aku tahu kemana harus aku mengantarmu, sebelum itu kita akan ke apotek terdekat untuk membeli obat oles," jelas Hyuk mencoba meyakinkan Yunca. Kenapa harus menolak bantuan? Bukankah ini kesempatan bagus untuk dekat dengan seorang pria? Dia tampan dan terlihat baik, batin Yunca. "Baiklah kalau begitu." Ternyata terlalu mudah mengambil hati seorang wanita. Kukira dia akan menolaknya lagi. Sepertinya wanita ini begitu polos. Hyuk sedikit meremehkan Yunca. Hyuk dan Yunca pergi ke mobil. Teman-teman Hyuk menggelengkan kepala sekali lagi. "Yaps, sudah masuk perangkap," Yeon berkomentar. "Aku kasihan dengan wanita itu." Min Yun juga ikut berkomentar. "Aku juga." Yejun langsung memegang kepalanya. Oke guys, semoga kalian suka. Sekian dulu untuk bab keduanya ya. Itu semuanya, tunggu part selanjutnya. Jangan lupa untuk like videonya ya. Bye bye.